Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Masih di materi algoritma dan struktur data. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas yang namanya tipe data, variabel, dan konstanta. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah input dan operator. Nah, input itu apa? Nah, setiap bahasa pemrograman biasanya ada perintah yang namanya input. Nah, kalau misalnya program tidak menggunakan perintah input, maka nilai yang nantinya akan diproses oleh komputer tidak fleksibel, hanya nilai itu saja yang akan diprosesnya. Nah, dalam bahasa pemrograman C++, perintah input itu adalah cin. Jadi nanti cin ini digunakan untuk menginput nilai yang kita inginkan, yang nantinya diproses oleh komputer. Nah, ini adalah contoh program tanpa perintah input menggunakan bahasa pemrograman C++. Ini bisa kita praktekkan. Kalau sudah diketik perintahnya, kita simpan terlebih dahulu. Oke, kemudian setelah disimpan, program ini kita coba buat file eksekusinya dari project build all. Nah, oke. Nah, kita buka folder yang tadi sudah kita buat, latihan input. Nah, di sini ada filenya, lat input ini sudah jadi file Excel. Nah, ini bisa kita klik 2 kali ya. Nanti hasilnya itu tampil sesuai dengan perintah yang tadi sudah kita ketik di sini. Jadi tampilnya 10 sama 2,5. Itu contoh program yang tidak menggunakan perintah input. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya program yang menggunakan perintah inputan? Nah, di sini ada contohnya. Ini bisa kita coba.
cin perintah input di bahasa pemrograman C++. Nah, nanti yang sudah diinput kita coba cetak code. Garis miring N adalah perintah untuk pindah baris. Oke, kalau sudah kita ketik, kita coba compile dulu ya. Kita cek apakah ada yang masih error. Nah, ternyata masih ada yang error. Kita coba lihat, oh ini salah gitu ya. Oke, begini ya. Oke, kita coba compile ulang ya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kalau sudah, kita coba simpan terlebih dahulu di folder yang tadi sudah kita buat, di latihan input, kemudian kasih nama lat2 input. Oke. Nah, kemudian kita buat file eksekusinya. Oke, sudah berhasil ya. Nah, di sini kita coba buka file eksekusinya. Ini latihan lat2 input. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi program ini bisa kita input nilai yang kita inginkan. Misalnya nilai 5, kemudian enter, input bilangan pecahan 3,4. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita enter. Hasilnya tadi ada perintah untuk cetak ini ya, code cetak perintah yang sudah kita input. Nah, jadi kalau misalnya kita ulangi sekali lagi ya, kita klik 2 kali, tampilnya seperti ini lagi. Nah, ini nilainya bukan hanya 5 saja tadi ya yang kita input, misalnya nilai yang lain pun bisa kita inputkan di sini ya. Contoh misalnya nilai 8, enter, misalnya 9,5, kemudian kita enter, hasilnya seperti ini. Jadi program dengan menggunakan perintah input, nilai yang nanti diproses sama komputer itu bisa fleksibel. Oke, di sini ada latihan soal. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk soal nomor 1 saya contohkan bagaimana cara mengerjakannya. Susunlah algoritma untuk menginput 2 buah angka. Variabel yang digunakan A dan B. Jadi kita buat inputan untuk menginput 2 buah angka. Variabelnya A dan B. Jadi algoritmanya input A, input B, dan jumlahkan 2 buah angka tersebut. 2 buah nilai itu nanti ada di variabel A dan variabel B. Nah, yang kita jumlahkan itu variabel A dan variabel B. Kita tambahkan variabel lain ya untuk menampung hasil penjumlahan. Misalnya kita pakai variabel T sama dengan A tambah B. Dan
tampilkan hasilnya. Maka kita cetak write T. Nah, jadi algoritma untuk soal nomor 1 seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal implementasikan ke bahasa pemrograman C++. Jangan lupa struktur dari bahasa C++. Oke, kalau sudah selesai, kita buat strukturnya, kita deklarasikan variabel yang kita pakai, yaitu variabel A, B, dan T. Nah, untuk tipe data integer A, B, T. Nah, selanjutnya kita buat perintah input menggunakan variabel A. Kalau di bahasa C++, perintah input itu cin, nah, tanda lebih besar 2 kali, kemudian variabel A. Kemudian cin B. Tambahkan A dan B. Cetak atau tampilkan T. Tahan tampilan dengan Get. Oke, kita compile dulu apakah masih ada error. Berhasil ya. Nah, sekarang kita running. Oke, ini hasilnya. Ini posisinya ada di variabel A. Sekarang kita masukkan nilai, misalnya 6. Kita enter. Nah, sekarang posisi inputan ini ada di variabel B. Ini kita enter misalnya, ini kita masukkan nilai misalnya 9. Nah, pada saat kita enter, nanti perintah T sama dengan A ditambah B akan dieksekusi. Kemudian hasil penjumlahannya ditampilkan. Kita enter, harusnya hasilnya 15. Oke, benar ya. Oke, kita jalankan lagi, kita coba ya, input nilai yang lain ya. Contoh misalnya 10, enter, 20, harusnya 30. Oke, jadi seperti itu cara menjawab latihan soal berikut. Kita buat algoritma dulu, kemudian kita implementasikan ke bahasa pemrograman C++. Nah, untuk soal berikutnya, silakan Anda coba untuk membuat algoritma dan mengimplementasikannya ke bahasa pemrograman C++. Oke, kalau sudah mengerjakan soal yang nomor 2, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu operator. Nah, di dalam bahasa pemrograman biasanya operator yang digunakan yaitu operator aritmatika, operator relasi, dan operator logika boolean. Nah, operator aritmatika yang digunakan yaitu perkalian, biasanya menggunakan simbol bintang atau yang biasa disebut dengan asterik. Nah, semua bahasa pemrograman itu untuk perkalian biasanya menggunakan simbol ini. Nah, kemudian penjumlahan sama seperti yang lainnya ya, simbol plus. Kemudian pengurangan, nah pengurangan sama juga ya, menggunakan simbol strip atau min. Nah, kemudian pembagian, simbolnya garis miring. Nah, untuk
sisa hasil bagi simbolnya itu menggunakan persen. Nah, ini digunakan untuk bahasa pemrograman C++. Nah, untuk bahasa pemrograman lain mungkin simbolnya bukan menggunakan simbol persen. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah operator relasi. Nah, biasanya yang digunakan itu sama dengan, yaitu simbolnya sama dengan 2 kali. Nah, untuk bahasa pemrograman C++ yang digunakan itu sama dengannya 2 kali. Nah, mungkin di bahasa pemrograman lain hanya 1. Nah, kemudian operator tidak sama dengan. Nah, simbolnya tanda seru dan sama dengan. Nah, kemudian lebih dari, itu lebih besar dari, kemudian lebih kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, contoh programnya seperti berikut ya. Nah, berikutnya adalah operator logika boolean. Nah, biasanya yang digunakan itu operator dan. Nah, penulisannya and. Ini untuk di bahasa pemrograman C++. Nah, kemudian operator atau, yaitu dituliskannya or. Nah, kemudian operator negasi, penulisannya not. Berikut adalah tabel penjelasan dari operator and. Nah, ini adalah simbol pada saat N diimplementasikan ke bahasa pemrograman C++. Nah, N ini menggunakan 2 kondisi. B di sini artinya benar, S ini salah. Jadi kalau misalnya kondisi yang pertama itu benar, kondisi yang kedua itu benar, maka hasil operator logikanya itu benar. Tapi kalau misalnya salah satu kondisinya itu salah, maka hasil operator logikanya itu salah. Nah, ini contoh program penggunaan operator N di bahasa pemrograman C++. Nah, kemudian penjelasan operator OR. Nah, menggunakan simbol garis lurus 2 ya. Di sini juga menggunakan 2 kondisi operator OR ini. Nah, ini kebalikan dari operator N. Kalau salah satu kondisi itu benar, maka hasilnya benar. Kalau misalnya 2 kondisi itu salah, maka hasilnya salah. Nah, ini contoh perintah program menggunakan operator OR. Nah, ini Anda bisa coba ya praktekkan di bahasa pemrograman C++. Nah, kemudian operator not. Operator not ini menggunakan simbol tanda seru. Di sini hanya ada satu kondisi. Di sini hanya kebalikannya aja, kalau misalnya kondisinya itu benar, maka hasil logikanya salah. Atau sebaliknya, kalau misalnya kondisinya salah, maka hasil operator logikanya itu benar. Nah, ini contoh programnya ya. Nanti silakan Anda praktekkan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, di sini ada latihan. Coba Anda buat program inputan ya, yang bentuknya nanti seperti ini. Nah, silakan Anda coba di bahasa pemrograman C++. Nah, latihan berikutnya adalah Anda buat program sederhana ya, dengan inputan seperti berikut. Nah, di sini adalah contoh bagaimana membuat program sederhana dari rumus luas dan keliling persegi panjang. Jadi nanti di sini dibuat algoritmanya, kemudian diimplementasikan ke bahasa pemrograman. Bentuk programnya seperti berikut ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan untuk input dan operator. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.